Kalian adalah umat yang terbaik dan termulia. Antum tutimuna sab'ina ummatan. Antum khairuhum wa akramuhum. Kalian, kata Rasulullah SAW kepada sahabat, dan sampai kepada kita 2021 sampai akhir zaman, kalian adalah penutup semua umat. Keberapa? Ke-70. Kita berada di posisi yang ke-70, umat yang ke-70. Yang tadi disebutkan satu persatu itu bagian daripada kaum-kaum yang ada dalam Al-Quran. Yang lain menjadi disebutkan. Kalian menjadi penutup 70 umat. Kalian terbaik dan termulia. Sehingga kaum-kaum yang pertama, Sam, Ham, Yapis sampai Ethiopia, diharamkan masuk surga sebelum ini umat masuk surga. Timbul pertanyaan, kenapa ini umat mulia? Kenapa ini umat sampai masuk surga lebih dulu ketimbang kaum-kaum terdahulu? Ini bukan karena umur yang panjang, bukan karena ibadah yang hebat, bukan juga postur tubuh yang kuat. Urusan ibadah, kita ini dikasih 1 juz saja, tarawih umpamanya, berat tak untuk bermakmum kepada imam yang 1 juz setiap malam tarawih. Urusan ibadah kita berat. Kemudian urusan umur. Kalau umur terdahulu bisa 1000 tahun. Nabi itu 1000 tahun umurnya. Kaum terdahulu 1000 tahun. Nabi Musa 500 tahun. Urusan umur kita kalah. Urusan umur kita kalah, urusan ibadah kita kalah, urusan kekuatan kita kalah. Tetapi kelebihan di umat yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum terdahulu, karena ini umat bisa menyampaikan dakwah sebagaimana para nabi, sebagaimana para rasul, bukan nabi, tapi kita bisa mendakwakan ajaran para nabi, ajaran para rasul. Bukan hanya dakwah orang Ketapang di Ketapang, orang Kalimantan Barat hanya dakwah di Kalimantan Barat, tapi luar biasa ini umat dimuliakan, bisa dakwah ke seluruh alam. Anggap kita ini Pak, pangkatnya pangkat kopral gitu. Kita bukan masyayikh, bukan para masyayikh, bukan ulama, atau bukan bujuk, bukan orang-orang dalam dakwah, bukan orang-orang lama dalam dakwah, tapi kita seolah-olah dalam militer itu pangkat kopral, tapi berwawasan jenderal. Pangkat kopral tapi berwawasan jenderal, bisa seluruh alam. Walaupun kita kerja di sini, seperti kami dari Jawa Barat, ada juga pimpinan Amir Haji Baik, dari Jakarta. Di sana bisa dakwah ke sini, bisa dakwah Kalimantan Barat, malah bisa dakwah ke Turki, bisa dakwah ke Amerika, bisa dakwah ke Australia, karena Allah memuliakan nih umat. Kalau kita bercermin, orang-orang terdahulu itu orang-orang suci. Para nabi itu manusia suci. Manusia suci, manusia pilihan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhan kamu telah menciptakan yang dikehendakinya, kemudian memilih. Jadi para rasul dipilih, jadi para nabi dipilih. Tidak sembarangan. Jadi nabi dipilih, jadi rasul dipilih. Termasuk kita ini umat Nabi Muhammad SAW melakukan kerja dakwah ini. Tidak semua orang melakukan kerja dakwah, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Ilyas itu ulama Rabbani. Syekh Ilyas Hadraji yang pertama di dunia dakwah itu adalah manusia biasa, tetapi punya ranking ulama Rabbani. Ulama itu ada 3 ya. Ini seperti banyak ulama, apa-apa.
Pertama ada ulama billah. Ulama billah. Yang kedua ulama bi awamirillah. Yang ketiga adalah ulama bi ayyamillah. Supaya nanti dipahami. Pertama ulama billah. Yang kedua ulama bi awamirillah. Yang ketiga ulama bi ayyamillah. Siapa ulama billah? Itu ulama yang bisa menjelaskan kehebatan Allah sehebat-hebatnya, mengagungkan Allah seagung-agungnya, membesarkan Allah sebesar-besarnya. Inilah ulama billah. Dia cerita tentang langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, roh, mustawa, sidratul muntaha, aras, kursi, sampai sidratul muntaha, lahut, jabarut, malakut, mulki. Ulama billah itu menjabarkan kehebatan Allah itu sangat luar biasa, detail. Kemarin waktu di markas Ketapang sampaikan ada sebut ma'rifat asma, ada ma'rifat sifat, ada ma'rifat afal, ada ma'rifat zat. Ini ulama billah bisa menjelaskan sedetail ini tentang kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ini sudah benar-benar mengagungkan Allah seagung-agungnya, sehingga para malaikat pun mengatakan subhanaka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika. Ketika bersujud dari mulai awal penciptaan sampai meninggal dunia, mengagungkan seagung-agungnya, tetap subhanaka la uhsi sana'an 'alaika. Maha suci Engkau, kami tidak bisa berhitung. Sana'an 'alaika, pujian kepada Engkau sebagaimana Engkau ya Allah memuji diri Engkau sendiri. Jadi kita belum bisa memuji Allah seagung-agungnya, sebesar-besarnya, sebenar-benarnya, sebagai amanah Allah memuji dirinya sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Ini ulama billah. Yang kedua ulama bi awamirillah. Ulama bi awamirillah itu ulama fatwa. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, contoh. Kemudian ini hukumnya makruh, ini sunat wajib. Itulah ulama fatwa. Yang ketiga ulama bi ayyamillah. Ulama bi ayyamillah itulah ulama nau, ulama kontekstual. Apa yang masih dilakukan di zaman Syekh Ilyas itu? Apa yang masih dilakukan di zaman sekarang itu? Ada surat dari Nizamuddin. Sebagaimana ungkapan Rasul SAW di kota Madinah, atau Abu Bakar Siddiq mengatakan di kota Madinah, kosongkanlah Madinah, itu kan. Karena kondisi sudah genting, kondisi sudah banyak huru hara genting, kosongkanlah Madinah. Itulah Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah wafat hari Senin, jenazah Rasulullah SAW terbujur kaku. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu baru dimakamkan. 3 hari, 3 malam jenazah Rasul ada. Soalnya masalahnya terjadi konflik di situ. Konflik pengangkatan khilafah, kekhalifahan, siapa yang akan jadi khalifah setelah Rasul wafat. Apakah Abu Bakar Siddiq? Apakah Abdullah bin Zubair? Dan juga itu pasukan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid akan diberangkatkan menjadi amir. Bayangkan kondisi sangat penting gitu. Karena tidak ada satu harapan orang Yahudi,
harapan orang Nasrani, orang musyrikin, orang kafirin dengan meninggalnya Rasulullah SAW itu diharapkan oleh mereka. Gitu. Dan tidak ada musibah yang paling besar ketika ditinggal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kosongan Madinah, bayangkan. Itu terjadi dalam Haidus Sahabat jilid 1. Terjadi perselisihan, terjadi konflik apakah pasukan Usamah bin Zaid itu diberangkatkan atau tidak. Bayangkan para hadirin, Abu Bakar paham, berangkatkan aja udah, walaupun Rasulullah wafat. Gitu. Umar yang gagah itu, Umar yang perkasa itu pun ketakutan. Tahan, gak bisa jangan diberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Sampai kita lagi bersedih berduka cita. Dengan terjadinya jika konflik pengangkatan khalifah atau khilafah. Pokoknya panjang kalau cerita itu panjang. Umar menahan pasukan diberangkatkan, tapi Abu Bakar Siddiq harus diberangkatkan. Kepahaman Abu Bakar Siddiq, kosongkan Madinah. Gimana konflik kalau Madinah kosong? Nanti gimana yang apabila istri Rasul mati, siapa yang menguburkan? Nanti gak ada laki-laki. Bayangkan. Maka para hadirin waktu itu, Bismillahirrahmanirrahim. Umar yang begitu gagah menahan pasukan itu. Tapi kepahaman Abu Bakar Siddiq sangat luar biasa, tinggi sekali kepahaman dalam dakwah itu. Sehingga kosongan Madinah ini harus dikosongkan. Jadi Abu Bakar Siddiq itu lebih rela isi Nabi dirobek-robek, dicincang, dimakan oleh serigala daripada agama dirobek-robek gitu. Terjadi perdebatan Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Umar menahan. Waktu itu Abu Bakar dikenal dengan paling lembut di antara para sahabat, yang paling lembut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lembut. Tapi ketika urusan jamaah masih dikeluarkan, dihantar, ada yang menghalang-halangi, langsung Abu Bakar tegas. Itu dalam sejarah itu sahabat, Abu Bakar itu memukul dadanya Umar bin Khattab. Dipukul. Ajabalun bil jahiliyah, akhwat fil Islam. Hai Umar, kamu pengecut ketika Islam, tapi kamu pemberani ketika kamu jahiliyah. Kamu dulu jahiliyah pemberani, tapi kamu pengecut ketika Islam. Abu Bakar lembut. Tapi ketika Usamah atau pasukan diberangkatkan, dihalang-halang, Abu Bakar jadi keras. Ajabalun bil jahiliyah, akhwat fil Islam. Kamu dulu pemberani ketika jahiliyah Umar, tapi kamu ketika Islam kamu pengecut. Bayangkan. Ini kepahaman Abu Bakar dalam pengeluaran jamaah. Kita nggak paham dengan mulasaan. Kosongkan ketapang, kita nggak paham. Ini daerah apa namanya? Kosongkan sepaham, tapi orang sepaham nggak paham. Tapi lewat Abu Bakar paham. Umar aja kalah kepahamannya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kekuatan iman Abu Bakar itu subhanallah. Lalu zina imanu Abu Bakar Siddiq wa imanu ummati lalu jahat imanu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu zina imanu Abu Bakar Siddiq wa imanu ummati lalu jahat imanu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau yang pernah pesantren kita tahu terjemahnya. Seandainya ditimbang iman Abu Bakar Siddiq, satu orang Abu Bakar Siddiq imannya ditimbang dengan iman seluruh umat Nabi Muhammad SAW, ditimbang dengan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, bakal berat iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu Abu Bakar Siddiq bisa mengalahkan iman seluruh umat manusia. Karena paham urusan penghantaran jamaah. Kalau ada keputusan Madinah kosongkan, semua sepakat. Karena waktu itu semua dai, tidak ada yang tidak dai. Kalau ahbab semuanya ahbab, kalau karbun semua karbun, semuanya pelaku-pelaku dakwah. Tidak ada yang tidak melakukan kerja dakwah.
Karena sudah menyeluruh baik Mekah, Madinah, mereka pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau sepahan atau ketapang suruh dikosongkan, terjadi perselisihan. Karena tidak semua orang ketapang itu dai, tidak semua ketapang itu karbun, tidak semua orang ketapang itu ahbab. Maka seluruh ahbab itu harus keluar sebagai tumpah untuk menutupi orang-orang ketapang itu. Tumbang. Nah begitu ke sepahan. Kalau orang sepahan keluar orang-orang dakwahnya, berarti tumbal orang sepahan keluar semua untuk menutupi orang-orang yang belum dakwah di sepahan. Masya Allah. Karena nilainya besar. Kalau fardu ain itu untuk pribadi, namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah ini hukumnya mewakili, ada kifayah, ada ain. Kalau sepahan ini keluarnya umpamanya, anggaplah ada satu rombongan atau dua rombongan, sedangkan penduduknya ini ribuan penduduknya ini, yang keluar cuma 10 orang, contohnya 10 orang, keluar 10 orang. Yang 10 orang ini menjadi tumbal sebagai fardu kifayah menutupi orang sepahan, maka pahala yang 1000 orang itu Allah berikan kepada 10 orang itu yang keluar bisa bilang. Kalau ketapang jumlah anggaplah kurang 1 juta, saya juga paham. Kurang 1 juta, tapi kita lengkapi 1 juta, kurang lebih lah, tapi kurang 1 juta. Ternyata yang keluar hanya 100 orang, fisabilillah. Baik keluar 4 bulan, 6 bulan, 40 hari, keluar 100 orang umpamanya. Maka 1 juta penduduk ketapang itu pahalanya Allah berikan kepada yang keluar 100 orang itu, karena sebagai tumbal orang-orang yang belum fisabilillah. Besar pahalanya untuk menutupi, mewakili. Keluar fisabilillah nilainya lebih besar daripada menjalankan fardu ain. Ini para hadirin, Syekh Ilyas ini bukan ulama hanya sekedar ulama billah. Syekh Ilyas ini bukan hanya ulama bi awabillah, tapi Syekh Ilyas ini ulama bi ayyamillah. Ulama yang tahu persis kondisi sekarang apa yang mesti dilakukan. Dulu Syekh Ilyas 1922 atau 1924 ternyata cicitnya Mola Sa'adun sama suratnya, kosongkanlah markas-markas. Ulama bi ayyamillah, ulama yang tahu kontekstualnya di saat ini. Maka kalau Bapak ngaji kitab ta'lim, ilmu ta'lim, ilmu apa yang paling afdal? Ilmu apa yang paling afdal? Kan ya, ala tanala ilma illa bisitatin sa'ubbika an tafsili habibayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa kulli zamani. Banyak syair-syair yang di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diungkap itu. Banyak lagi seperti fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Nah kembali lagi para hadirin, Syekh Ilyas ini adalah ulama bi ayyamillah, ulama kontekstual, bukan ulama tekstual, jadi kontekstual. Ditanya ilmu apa yang paling afdal, mereka menjawab ilmu fikih. Ilmu apa yang paling afdal? Tafsir Quran. Ilmu apa yang paling afdal? Ilmu hadis. Ilmu apa yang paling afdal? Ilmu nahwu wa sharaf. Ternyata dijawab dalam Ta'limul Muta'alim itu ilmu yang paling afdal ilmu hal, ilmu keadaan.
situasi kondisi zaman sekarang, apa yang mesti dilakukan di saat sekarang? Seperti sekarang ini zamannya zaman iluminasi global. Ini judulnya. Sekarang adalah zamannya iluminasi global. Apa maksudnya iluminasi global? Primason. Iluminasi global, primason, penggabungan antara Dajjal. Dajjal bersatu dengan Yahudi. Dajjal bersatu dengan Syiah. Dajjal bersatu dengan kapitalisme. Dajjal bersatu dengan Karl Marx. Dajjal bersatu dengan Marxisme. Dajjal bersatu dengan penyembah setan. Dajjal bersatu dengan penyembah duit atau uang atau dolar. Ini zaman adalah iluminasi global primason. Semua manusia kena sihir. Semua manusia kena sihir. Benda yang terkecil, virus COVID-19 itu kecil sekali, tidak pernah terlihat. Tapi manusia ketakutan sama dunia. Kecil, tapi seluruh dunia mereka ketakutan. Ya Allah, ya Rabbi. Salaman pun tidak mau. Rapat-rapat pun tidak mau. Salaman jadi begini. Masya Allah. Bersin curiga. Yang bersin dicurigai. Kumpul-kumpul, Masya Allah. Harus ada protokol kesehatan, ada satgas, ada polisi. Masya Allah. Harbat gulung, Jumatan ditiadakan, tarawih tidak ada kultum, pengajian rutin diberhentikan, pesantren ditutup dulu, sekolah-sekolah diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi Islam diberhentikan sekarang. Semua nurut, tapi pasar ramai sekali. Pasar kotor. Saya tanya, bersih mana pasar dengan masjid? Bersih mana pasar dengan masjid? Masjid. Kotor mana masjid dengan pasar? Masjid mana ada kata kotor. Tapi ketakutan dengan kaum muslimin yang berkumpul seperti sekarang. Sebab Yahudi belum pernah takut dengan senjata kaum muslimin. Yahudi belum pernah takut dengan senjata nuklir SP1, M16, Jeron, bom. Tidak takut mereka. Tapi takut kaum muslimin hatinya bersatu. Li'ila kalimatillah. Baru Yahudi akan takut apabila kaum muslimin bersatu hatinya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. La tajidanna asyaddana si adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Ya Muhammad, kamu akan menemukan manusia yang paling keras memusuhi kepada orang-orang beriman. Siapa? Al-Yahud, orang Yahudi. Yang kedua musyrikin. Saudara-saudara kita yang di India itu yang di penjara. Ada yang di penjara, ada yang ditahan, ada yang masukkan sel. Tapi kejahatan kaum musyrikin nomor dua, yang nomor satu adalah Yahudi. Yahudi berkumpul dengan Dajjal, bersatu dengan Syiah untuk menghancurkan otak-otak kaum muslimin dalam perang urat saraf. Sekarang isu-isu sudah menyebar seluruh dunia. Sampai ibadah haji pun tidak diadakan. Umrah pun tutup.
sebetulnya Dajjal, Yahudi, Syiah, Freemason ingin menutup ini tabligh sebetulnya. Allah Akbar. Tetapi orang dakwah tabligh punya keyakinan penuhi masjid sepenuh-penuhnya, penuhi istimewa sepenuh-penuhnya, penuhi zikir sepenuh-penuhnya. Nanti Allah hilangkan COVID itu. Masya Allah. Allah Akbar.